Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks ulasan. Kalian tentu sudah paham ya, apa itu teks ulasan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks ulasan. Berikut kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya terdapat di 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan. Serta tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Sekarang kita lihat yuk, apa saja sih struktur teks ulasan? Yang pertama ada identitas karya, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada sinopsis atau tafsiran, yang keempat ada analisis, kemudian yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir, yang keenam ada rangkuman atau rekomendasi. Supaya kalian memahami mengenai struktur teks ulasan, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada struktur identitas karya. Identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Nah, di situ ada contoh identitas buku. Ketika kalian ingin membuat identitas buku atau film, kalian harus mencatatnya terlebih dahulu. Kalian mencatat bagian judulnya, siapa pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit buku tersebut. Atau kalau identitas film, kalian bisa mencatat judul filmnya, para pemainnya, sutradaranya siapa saja, dan juga tahun berapa film tersebut tayang. Selanjutnya yang kedua, ada struktur orientasi. Struktur orientasi yaitu bagian yang berisi gambaran umum dari sebuah buku, drama, atau film yang diulas. Nah, bagian ini menjelaskan tentang latar belakang suatu karya. Misalnya, sudah berapa kali novel tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa asing, atau bisa juga sudah berapa banyak buku tersebut terjual. Nah, contoh dari struktur orientasi yaitu novel ateis. Nah, dalam contoh struktur orientasi ini, penulis mengangkat mengenai novel ateis yang menjadi novel terbaik dan memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI. Itu ya contohnya. Selanjutnya, struktur yang ketiga, ada struktur sinopsis atau nama lainnya struktur tafsiran. Sinopsis atau tafsiran yaitu ringkasan cerita film, buku baik fiksi maupun non-fiksi. Jadi, ketika kalian ingin membuat struktur sinopsis atau tafsiran ini, kalian harus membaca keseluruhan isi buku. Kemudian, kalian bisa meringkas cerita-cerita yang menarik dalam buku tersebut dengan bahasamu sendiri. Atau kalau kalian ingin membuat sinopsis film, kalian harus menonton film tersebut sampai selesai ya. Jangan setengah-setengah. Nah, kemudian kamu bisa catat apa saja alur yang menarik yang terdapat pada film tersebut. Ada contohnya juga ya, kalian bisa perhatikan contoh dari sinopsis atau tafsirannya. Selanjutnya, struktur yang keempat ada struktur analisis. Struktur analisis berupa paparan atau penjelasan keberadaan unsur-unsur suatu karya atau cerita. Kalau kalian ingin membuat struktur analisis, kalian bisa memasukkan salah satu unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Kalau di kutipan contoh, terdapat unsur alur dalam cerita tersebut. Alur tersebut memunculkan konflik batin atau konflik yang terdapat dalam diri si tokoh. Nah, kalau dalam contoh, tokohnya itu Hasan. Beda ya dengan struktur sinopsis.
Kalau sinopsis itu dari keseluruhan cerita kamu rangkum, sedangkan struktur analisis penjelasan dari unsur-unsur suatu karya atau cerita. Berikutnya, struktur yang kelima ada struktur evaluasi. Struktur evaluasi yaitu bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Pandangan tersebut berupa kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Misalnya, setelah kalian membaca novel, kalian bisa simpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Kelebihan dan kekurangan novelnya bisa dilihat dari segi bahasa yang digunakan penulis, alur cerita, kertas yang dipakai, dan juga sampul novel tersebut. Struktur yang terakhir ada struktur rekomendasi atau rangkuman. Struktur rekomendasi atau rangkuman yaitu bagian yang memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Seperti di contoh, pengulas memberikan rekomendasi mengenai novel ateis yang cocok untuk dibaca para remaja sebagai pembelajaran. Alhamdulillah, materi struktur teks ulasan sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Oh ya, kalau masih ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sayang dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat ya.